Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Mustafa dari NIM terakhir 2222. Dilanjut oleh rekan saya. Hai teman-teman, dengan saya Emil Ahmad dan tim terakhir 061 dengan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Menjendra Putra dan 3 digit tim terakhir 155. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Hasan di Probatmo dengan 3 digit tim terakhir 237. Perkenalkan saya Sabira Zaltenjihan dengan NIM 3 digit terakhir 144. Perkenalkan saya Muhammad Tasir Nabawi dengan 3 digit terakhir 224. Perkenalkan nama saya Rakel Amal Kafi dengan 3 digit terakhir 045. Saya Paradise Sukmaan menjaga dengan 3 digit terakhir 234. Saya Anda Jenderal 2 dengan ID 148. Saya Nashwa Azan Rashidi dengan 3 digit terakhir 050. Perkenalkan, saya Putri Rasa Ikhomah dengan 3 digit terakhir 049. Perkenalkan, saya Nadia Kavia dengan 3 digit terakhir 150. Kenalkan saya Tafida Sukasira dengan 3 digit terakhir 145. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sekolah dapat menyediakan berbagai kebutuhan pembelajaran, mulai dari buku, alat belajar, hingga pemeliharaan fasilitas sekolah? Semua itu tentu memerlukan biaya. Untuk membantu sekolah memenuhi kebutuhan operasional tersebut, pemerintah menyediakan bantuan yang dikenal dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai apa itu Dana BOS serta penggunaan dana tersebut dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikbudrismen Nomor 8 Tahun 2026, Dana BOS merupakan bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP yang dialokasikan kepada sekolah guna membantu pembiayaan kegiatan operasional pendidikan. Kehadiran Dana BOS menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh peserta didik. Dari perspektif manajemen pendidikan, Dana BOS tidak hanya dipahami sebagai bantuan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan pendidikan. Menurut Mulyasa, keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, termasuk biaya yang cukup untuk menjalankan berbagai kegiatan sekolah. Oleh karena itu, Dana BOS diberikan agar sekolah tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan setiap siswa dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak. Dengan adanya Dana BOS, sekolah dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik, mengelola program pendidikan secara efektif, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dana BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu pembiayaan operasional sekolah agar kualitas layanan pendidikan semakin meningkat. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, Dana BOS digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional non-personalia sekolah supaya proses pembelajaran berjalan semakin efektif dan efisien. Selain itu, Dana BOS juga digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengadaan alat belajar, pemeliharaan sarana prasarana, serta administrasi sekolah. Dana BOS juga bertujuan meringankan pendidikan atau biaya pendidikan siswa dan orang tua sehingga pendidikan dapat lebih terjangkau dan transparan serta berkualitas. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan pasal 2 Permendikbudrismen Nomor 8 Tahun 2026, dalam pengelolaan Dana BOS itu harus dilakukan sesuai dengan 5 prinsip. Yaitu prinsip yang pertama yaitu prinsip fleksibel. Nah, di mana pengelolaan dana itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana. Nah, prinsip tersebut itu mengandung makna bahwa penggunaan dana BOS itu harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masing-masing satuan pendidikan. Lalu yang kedua, prinsip efektif, yaitu pengelolaan dana itu diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, yaitu prinsip efisien, nah, di mana pengelolaan dana itu diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar murid dengan biaya yang seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Demikian untuk prinsip yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk prinsip selanjutnya yaitu akuntabel. Akuntabel sendiri yaitu pengelolaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang secara logis hingga menyesuaikan ketentuan peraturan undang-undang. Prinsip ini juga menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan Dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan secara penuh berdasarkan pertimbangan yang logis dan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku.
pertanggungjawaban ini mencakup seluruh tahapan proses pengolahan dana BOS dari proses perencanaan hingga pelaporan. Untuk prinsip selanjutnya yaitu transparansi yaitu proses pengolahan dana BOS yang dikelola secara terbuka dan mengakomodasikan aspirasi pemangku kepentingan sekolah. Prinsip ini menuntut agar pengolahan dana BOS dilakukan secara terbuka dengan mengakomodasikan pemangku kepentingan di lingkungan sekolah dengan menyesuaikan kebutuhan satuan pendidikan. Ketentuan ini untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan dana BOS di lingkungan sekolah sendiri. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS sekolah. Yang pertama, berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2026 pasal 65 ayat 2 dan 3 itu, pengelolaan dana BOS itu dikelola oleh tim sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, dan anggota sekolah. Nah, anggota sendiri itu terdiri dari guru, komite, dan orang tua siswa. Nah, di sini kepala sekolah itu bertanggung jawab atas semua pengelolaan dana BOS tersebut. Nah, sementara bendahara sekolah itu bagian mengkoordinir dan mengelola keuangan dana BOS tersebut. Nah, sementara komite sekolah, orang tua siswa dan guru itu memberikan saran kepada kepala sekolah dalam menyebarkan dana tersebut untuk penggunaan apa saja. Nah, sebagai unsur tersebut itu bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dana BOS yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, teman-teman. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS merupakan sumber utama pembiayaan operasional sekolah di Indonesia. Pengelolaannya diatur dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2026 mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga pelaksanaan sekolah dan evaluasi. Perencanaan dana BOS dilakukan melalui 7 tahapan. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan satuan pendidikan. Sekolah mengevaluasi kondisi dan kebutuhan berdasarkan rapot pendidik, rapodik, serta kebutuhan operasional aktual untuk menentukan prioritas anggaran sekolah. Kedua, penyusunan RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah secara partisipatif dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah. Yang ketiga, yaitu penetapan komponen dan batas alokasi dana. Beberapa ketentuan penting antara lain minimal 10% untuk pengembangan perpustakaan dan buku, honor tenaga non-ASN maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta, serta pemeliharaan sarana dan prasarana maksimal 20% dari total dana. Yang keempat, yaitu seluruh RKAS yang telah disusun wajib diikut dalam aplikasi ARKAS sebagai platform resmi pengelolaan dana BOS. Yang kelima, penyaluran dana dilakukan dalam 2 tahap. Penyaluran tahap berikutnya bergantung pada kelengkapan dan ketepatan laporan realisasi penggunaan dana. Lalu untuk yang keenam, pelaksanaan dan penatausahaan dana dilakukan sesuai RKS. Setiap transaksi harus dicatat dalam buku kas umum dan didukung bukti yang sah. Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui Siklah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Yang ketujuh, laporan, pemantauan, dan evaluasi. Sekolah wajib melaporkan realisasi penggunaan dana melalui ARKAS. Hasil laporan ini menjadi dasar evaluasi dan penyaluran dana berikutnya. Jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, sekolah harus melakukan revisi atau penyesuaian sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2026 terdapat 14 komponen penggunaan dana BOS. Beberapa di antaranya yaitu meliputi penerimaan peserta didik baru, kegiatan belajar mengajar beserta evaluasinya, pengembangan perpustakaan atau pojok baca, administrasi sekolah, pengembangan kompetensi guru, pemeliharaan sarpras, pembayaran honor, kegiatan ekstrakurikuler, hingga penyediaan alat multimedia pembelajaran. Dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS merupakan dana dari pemerintah yang diberikan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah. Karena berasal dari keuangan negara, penggunaannya itu harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan dana BOS. Yang pertama, ada dana BOS itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Dana BOS itu hanya diperuntukkan bagi kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, dana ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, maupun pihak lainnya. Yang kedua, dana BOS itu tidak boleh digunakan untuk pembangunan gedung baru. Penggunaan dana BOS itu dibatasi untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan ringan. Pembangunan ruang kelas baru, laboratorium baru, atau pembangunan permanen lainnya itu tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS. Kemudian yang ketiga, dana BOS itu tidak boleh dipinjamkan maupun diinvestasikan. Nah, sekolah itu dilarang meminjamkan dana BOS kepada pihak manapun maupun menyimpannya dalam bentuk investasi seperti deposito, saham, ataupun instrumen investasi lainnya untuk memperoleh keuntungan.
Kemudian yang keempat, ada dana BOS itu tidak boleh membiayai kegiatan non-prioritas. Kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pembelajaran seperti wisata yang memerlukan biaya besar ataupun kegiatan seremonial tertentu itu tidak boleh menjadi beban dana BOS. Kemudian yang kelima, ada dana BOS tidak boleh digunakan untuk pembiayaan ganda. Apabila suatu kegiatan itu sudah dibiayai oleh APBN, APBD maupun sumber daya pemerintah lainnya, maka dana BOS itu tidak boleh digunakan kembali untuk kegiatan yang sama. Kemudian yang terakhir, dana BOS itu tidak boleh digunakan untuk membayar gaji yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Guru dan tenaga kependidikan yang telah menerima gaji dari pemerintah melalui APBN maupun APBD itu tidak boleh lagi dibayarkan menggunakan dana BOS. Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Pencatatan yang akan membantu proses pengawasan, evaluasi, dan juga pertanggungjawaban penggunaan dana. Laporan realisasi dana BOS saat ini dilakukan melalui aplikasi Arkas, sedangkan data dapodik digunakan sebagai dasar penentuan alokasi dana berdasarkan jumlah peserta didik tiap sekolah. Transparansi dan juga akuntabilitas menjadi aspek penting dalam pengelolaan dana BOS. Pemanfaatan sistem, informasi dan juga teknologi, informasi dapat meningkatkan keterbukaan serta mempermudah pengawasan penggunaan dana pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian harga pasar dengan standar satuan harga, keterbatasan dana operasional, serta banyaknya dokumen yang harus disiapkan dalam waktu yang sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, keputusan terhadap pelaporan keuangan yang transparan dan juga akuntabel sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan dana BOS itu digunakan secara efektif demi peningkatan mutu. Oke baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang kendala apa aja sih yang ada di dana BOS. Nah, kendala utama yang ada di dana BOS itu yang pertama itu adanya keterlambatan pencairan dana yang dimana itu bisa menghambat kegiatan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perubahan regulasi yang mungkin menuntut pengelola itu terus menyesuaikan diri. Dan yang ketiga yaitu ada keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang administrasi keuangan. Lanjut yang keempat yaitu kurangnya transparansi dalam pelaporan kepada masyarakat. Dan yang kelima yaitu ada kendala administrasi dan pemanfaatan teknologi yang ada yang belum optimal. Oleh karena itu teman-teman itu semuanya diperlukan peningkatan kapasitas pengelola yaitu dari penguatannya, pengawasan yang mungkin lebih ketat lagi, dan optimalisasi dari teknologi yang ada agar pengelolaan dana BOS tersebut itu bisa lebih efektif dan lebih natural untuk dicairkan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025, pengelolaan dana BOS harus menerapkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS, yaitu yang pertama, menyusun RKAS sesuai kebutuhan sekolah. Perencanaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan prioritas sekolah agar penggunaan dana lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua, ada mengoptimalkan penggunaan Arkas. Pemanfaatan Arkas dapat membantu proses perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan secara lebih tertib dan akurat. Lalu yang ketiga, meningkatkan transparansi penggunaan dana. Sekolah perlu menyampaikan informasi penggunaan dana BOS kepada warga sekolah dan masyarakat secara terbuka. Lalu yang keempat, melibatkan komite sekolah dalam pengawasan. Komite sekolah dapat membantu mengawasi penggunaan dana untuk mencegah penyimpangan. Lalu yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk memastikan penggunaan dana BOS telah memberikan manfaat yang optimal bagi sekolah.